Shalom Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa, anak-anakku yang ada di rumah. Mari sekarang kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita, pikiran dan perasaan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar juga jangan lupa kita memberi dukungan untuk pelayanan kita di SMA Sion dengan memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening yang sudah dibagikan kepada kita. Dan mari kita silentkan semua handphone kita, gadget kita, apapun yang bisa mengganggu jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya juga berharap ketika kita menyanyikan pujian, mari kita semua sama-sama memuji Tuhan dari rumah kita, dari ruangan kita masing-masing. Dan sebentar juga kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita terlebih dahulu masuk di dalam saat teduh secara pribadi. Mari kita bersaat teduh. Selesai. Sekalipun ada banyak tantangan di dalam kehidupan kita, ada badai, ada topan, tetapi firman Tuhan berkata bahwa ada Tuhan yang akan menjadi perlindungan bagi kita. Mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian ini. Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Cahaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Jadinya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini oleh anugerah dan kasih Tuhan bagi kami. Kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan.
Kiranya Engkau hadir di tengah penyembahan kami. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Bahkan melalui firman Tuhan, biarlah Engkau dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi ini. Biarlah berkat Tuhan atas kami. Penyertaan dan kuasa Tuhan menyertai kami. Baik kami yang di sekolah maupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Biarlah ibadah ini boleh menjadi dupa yang berbau harum untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, berkati jaringan internet yang kami gunakan di dalam ibadah. Biarlah boleh berfungsi dengan baik. Bahkan semua media yang kami pakai, Tuhan berkati dan kuduskan. Boleh dipakai Tuhan menjadi sarana penyembahan yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dan menyerahkan semua yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah. Dari awal, pertengahan, sampai pada tamatnya, ibadah kami pertaruhkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita. Sambil kita memberi persembahan syukur, kita bersama-sama menyanyikan pujian ini, menghitung berkat Tuhan yang telah kita alami. Itu adalah salah satu cara untuk mengucap syukur dan mengingat tatkala badai datang melanda hidup kita, kita hitung berkat Tuhan, maka kita akan kagum oleh kasih Tuhan. Kita lakukan pujian ini. Satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum
Mari kita berdoa untuk persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh mendukung pelayanan di SMA Sion dengan memberikan persembahan syukur. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang telah dikumpulkan, boleh menjadi berkat, bahkan memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua yang menjadi saluran berkat bagi anak-anak kami, dan berkati semua kami yang telah memberi persembahan syukur. Dalam nama Yesus kami serahkan persembahan syukur ini. Amin. Baik, saat ini kita bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya di muka bumi ini, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, setiap saat Tuhan Yesus menantikan kita untuk datang kepada Dia, memuji dan memuliakan nama-Nya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku datang. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah.
Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau, nanti gelap kematian membayar mengancam aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ajak kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kembali kami diizinkan Tuhan untuk beribadah. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah, untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, maupun semua kami yang mendengarkan dari rumah kami masing-masing. Biarlah Allah Roh Kudus menuntun kami, menuntun pemikiran kami, agar dapat mengerti kehendak-Mu dan mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini, bertumbuh melalui doa. Ayat firman Tuhan kita terambil di dalam Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang kedua, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Versi terjemahan baru berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang menjadi catatan saya dari kedua ayat ini, yang pertama tadi mengenai Roma 12 ayat 12. Di sana dikatakan bertekunlah di dalam doa. Yang kedua di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, tetaplah berdoa. Anak-anakku yang saya kasih di dalam Tuhan, berbicara tentang doa. Doa itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Doa merupakan salah satu sarana pertumbuhan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Kalau minggu lalu saya berbicara tentang pertumbuhan kerohanian melalui baca firman Tuhan atau baca Alkitab, maka yang kedua,
Setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap saat dalam hidup kita, untuk pertumbuhan kita, pertumbuhan kerohanian kita, maka yang kedua ini juga tidak kalah penting. Ini bagian dari yang pertama, yaitu kehidupan doa. Mengapa doa begitu penting bagi orang yang percaya kepada Tuhan? Terlebih lagi mungkin ada di antara kita yang baru menerima anugerah keselamatan, memiliki iman yang menyelamatkan, lalu kemudian belajar tentang Tuhan untuk bertumbuh di hadapan Tuhan. Maka kita tidak bisa dilepaskan dari yang namanya doa. Bapak Ibu, anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ditanya tentang doa, semua kita mengerti, kita tahu apa itu doa. Bahkan setiap saat kita mendengar, kita melihat, bahkan mungkin saja ada di antara kita yang sudah setiap saat melakukan doa itu di dalam kehidupannya. Ketika bangun pagi, dia berdoa. Ketika mau makan atau sarapan, dia berdoa. Ketika hendak berjalan menuju ke sekolah atau ketika masih sekolah offline, dia berdoa. Ketika memulai aktivitas pembelajaran, dia berdoa. Ketika memulai segala sesuatu, berdoa. Ketika makan siang, berdoa. Ketika ada teman yang berulang tahun, berdoa. Di dalam segala sesuatu yang dilakukan, selalu berdoa. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa sih doa itu begitu penting? Khususnya di dalam pertumbuhan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, melalui perenungan saya berkata begini. Doa itu menjadi penting di dalam pertumbuhan kita, pertumbuhan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Karena alasannya adalah, karena melalui doa, Tuhan itu berbicara. Tuhan berbicara melalui hati nurani kita. Setelah kita berdoa kepada Tuhan. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kalau di zaman perjanjian lama, perjanjian baru, di zaman nabi, di zaman raja, di zaman imam, di zaman rasul-rasul, di zaman Tuhan Yesus, dan di zaman rasul-rasul, itu firman Tuhan itu langsung disampaikan oleh nabi, oleh raja, atau melalui imam, atau juga melalui Tuhan Yesus sendiri, dan juga rasul-rasul. Tetapi pada konteks kita saat ini, tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi imam. Saat ini Tuhan berbicara kepada kita umatnya itu melalui doa. Dan melalui doa itu Tuhan berbicara melalui hati nurani kita. Ketika kita berdoa itu, Tuhan itu menyatakan maksud dan kehendaknya bagi kita di dalam hati nurani kita, meneguhkan firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah kita baca, yang telah kita pelajari. Jadi doa itu meneguhkan kembali firman Tuhan atau kehendak Tuhan di dalam hati kita. Jadi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, dengan berdoa Tuhan berbicara kepada kita di dalam hati nurani kita, meneguhkan dan bahkan menyatakan firman yang kita sudah baca dan kita sudah dengar. Oleh karena itu anak-anakku, kita tidak bisa hidup tanpa doa. Kenapa? Karena kalau kita tidak berdoa, kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, memang kita sangat tergantung, kita sangat membutuhkan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak lagi berbicara secara langsung, melainkan melalui sarananya, melalui media, yaitu doa. Jadi kita bersyukur karena Tuhan masih berbicara kepada kita melalui doa. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, hati kita akan diarahkan oleh firman Tuhan, oleh oleh doa kita yang kita doakan kepada Tuhan itu. Hati kita itu diarahkan kepada firman Tuhan, diarahkan kepada maksud dan kehendak Tuhan, sehingga kita itu dijaga tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan.
melainkan kita ada di jalur kehendak Tuhan. Ya, jadi ini sangat penting, ini sangat penting kita lakukan. Kalau kita mau berbicara pertumbuhan, berbicara tentang perkembangan kapasitas iman kita di hadapan Tuhan, maka sarana ini harus menjadi gaya hidup kita, lifestyle hidup kita. Oleh karena itu anak-anakku, saya mengajak kita pada saat ini, mungkin ada yang sudah bosan, sudah jemu, ya, sudah jenuh, ya, bahkan sudah tidak mau berdoa lagi karena dia merasa tidak ada dampak yang dirasakan, tidak ada efek dari doa, seperti hanya formalitas kegiatan keagamaan biasa. Saya mau ingatkan, jangan jenuh, jangan jemu, jangan berhenti, jangan tidak berdoa, melainkan berdoa. Alkitab kembali mengingatkan kita tadi bahwa tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Di dalam Roma juga 12 ayat 12 dikatakan, bertekunlah di dalam doa. Artinya doa itu menjadi sebuah gaya hidup yang tidak bisa dipisahkan oleh kita, oleh hidup kita di hadapan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya doa. Jadi jangan jemu, jangan bosan, apalagi sudah tidak mau berdoa. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak hal yang nanti Tuhan akan singkapkan kepada kita tatkala kita benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita perbesar kapasitas waktu doa kita di hadapan Tuhan. Jangan hanya berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Doa bukan hanya berbicara permintaan. Doa adalah komunikasi dua arah antara kita sebagai umatnya dan Tuhan sebagai pencipta kita. Oleh karena itu kita sebagai ciptaan, sebagai umat, kita sangat bersyukur dan seharusnya senang sekali, atau seharusnya ini menjadi penyemangat bagi kita. Karena apa? Tuhan pencipta itu masih mau menjumpai kita, mendengarkan kita, dan bisa berkomunikasi melalui doa-doa itu. Olehnya itu sekali lagi, mari tetaplah berdoa, bertekunlah di dalam doa. Ada tantangan pasti, ada ujian pasti, ada kejatuhan pasti. Tetapi ketika kita diingatkan kembali, ketika firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kembali untuk berdoa, maka datang berdoa. Jangan berdoa ketika kamu sudah ada masalah. Jangan berdoa ketika kamu ada pergumulan yang berat. Tetapi berdoalah selagi masalah belum ada. Atau berdoalah selagi hidupmu dalam keadaan masih nyaman, ataupun di dalam keadaan yang baik-baik. Justru itulah yang Tuhan kehendaki. Di dalam senang maupun duka, suka maupun duka, kita tetap berdoa kepada Dia. Sekali lagi, karena doa bukan hanya persoalan permintaan, tetapi merupakan sebuah alat komunikasi kita dengan Dia. Tuhan merindukan kita. Tadi di awal firman Tuhan, lagu yang kita nyanyikan adalah sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau, memanggil saudara dan saya untuk datang kepada Dia melalui doa. Pastinya kita tidak langsung datang pergi ke surga, ke sana, tidak, melainkan melalui doa berkomunikasi, sebab Tuhan merindukan kita. Oleh karena itu mari bertekun dan tetaplah berdoa. Yang kedua, mengapa sih berdoa penting untuk pertumbuhan kerohanian kita kepada Tuhan? Dengan berdoa kita diberikan hikmat dan pengertian. Nah, ini sangat penting bagi kita sebagai kaum pelajar, orang yang setiap hari belajar tentang pengetahuan, ilmu, bahkan ada skill-skill yang kita pelajari. Tetapi sebagai anak Tuhan, kiranya kita tidak hanya fokus kepada pengetahuan ataupun skill. Itu memang penting, tetapi hikmat, pengertian tentang
kehendak Tuhan, tentang maksud Tuhan di dalam hidup kita, di dalam kita menjalani, di dalam kita menempuh pendidikan kita, di dalam kita mencari pengetahuan ini. Kita butuh hikmat juga. Hikmat itu berbicara tentang kita mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita, di dalam segala aspek hidup kita. Apa yang harus kita lakukan, yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita buat. Itulah hikmat Tuhan. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita untuk kita lakukan, itulah hikmat Tuhan. Oleh karena itu, melalui doa itu kita diberi hikmat. Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak kesaksian-kesaksian orang yang seringkali di dalam kehidupannya sudah mengalami jalan buntu. Dia tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Ya, secara manusiawi dia sudah tidak mengerti lagi. Bahkan secara kekuatannya sebagai manusia, dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa untuk berbuat sesuatu. Tetapi seringkali kita mendengarkan ada banyak kesaksian-kesaksian anak Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan membuka jalan, Tuhan menyingkapkan, Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anaknya yang sungguh datang berdoa kepada dia. Sehingga inilah alasan mengapa kita begitu pentingnya kita berdoa. Kenapa? Karena tatkala saja tidak ada jalan, Tuhan buka jalan ketika kita berdoa. Nah, anak-anakku yang dikasihi, oleh karena itu, jangan menunggu kita sudah buntu, jangan menunggu kita sudah tidak punya kekuatan, baru kita datang kepada Tuhan. Memang di dalam Alkitab kita melihat seperti kisah di dalam bangsa Israel waktu akan menghadapi bangsa Amalek dan sekutu-sekutu yang lain yang akan menghancurkan Israel. Di sana Raja Yosafat, dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan karena musuh yang akan menyerang mereka itu begitu besar, begitu banyak. Bangsa yang akan datang menyerang mereka itu bangsa yang besar. Dan bukan hanya satu bangsa, ada beberapa bangsa yang bersekutu di sekitar Israel yang akan menghancurkan mereka sebagai umat Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat di dalam 2 Tawarik pasal 20 itu, Alkitab mencatat bahwa Yosafat bersama dengan orang-orang Israel, dia datang mencari wajah Tuhan. Mereka berdoa. Dikatakan bahwa mereka sudah tidak tahu apa yang harus diperbuat. Mereka sudah hilang, tidak ada kekuatan sama sekali. Dan ketika mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan buka jalan. Tuhan berperang atas mereka sehingga mereka menang. Bahkan secara fisik mereka tidak melakukan peperangan atau kontak senjata, melainkan tanpa melakukan itu Tuhan ada di depan mereka. Tuhan yang bertindak, yang menumpas semua musuh-musuh Israel sehingga mereka terlepas dan terbebas. Mereka menang di hadapan Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu ajaibnya doa itu, begitu luar biasa, karena doa itu dipakai Tuhan untuk menyingkapkan rahasia-rahasianya, untuk menyingkapkan apa yang menjadi maksud dan kehendak. Hikmat Tuhan itu bisa kita dapatkan di dalam melalui doa-doa yang kita naikkan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita secara khusus di dalam mempersiapkan diri kita untuk sebentar lagi kita akan masuk di dalam ujian. Ya, kalau saat ini kelas 12 sedang ujian proyek akhir sekolah mereka. Sebentar lagi ke 10 dan 11 akan memasuki ujian kenaikan kelas. Oleh karena itu, saya mau mengingatkan kita, mari terus berdoa. Mungkin ada di antara kita yang saat ini nilainya sudah hancur. Ya, banyak ketinggalan, banyak nilai-nilai yang bermasalah. Selain kamu mengupayakannya, bertemu dan mengerjakan tugas ketertinggalan kamu, tetap kamu juga berdoa kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong Anda. Jadi, jangan pernah
bosan untuk berdoa. Dan jangan pernah berpikir kita menyia-nyiakan waktu ketika kita berdoa. Kita sering melihat, atau kami sering melihat, ketika orang berdoa, mungkin wali kelas berdoa di online itu, di doa pagi kita, biasa ada orang yang tidak berdoa. Ya, biasa ada orang yang sepertinya menganggap doa itu tidak terlalu penting, bahkan berkomunikasi dengan dia. Kalau dulu waktu masih offline itu ada saja biasa kita lihat, waktu orang berdoa dia masih komunikasi dengan teman yang ada di sana. Dia menganggap kayak berdoa itu sesuatu yang sia-sia. Jangan, anak-anakku, jangan lakukan lagi hal yang seperti itu, melainkan hormati Tuhan melalui doa. Karena melalui doa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan, bukan berbicara kepada siapa. Kita berbicara kepada Tuhan. Jadi kalau kita berbicara kepada orang tua saja kita sangat hormat, tunduk, ataupun kepada orang-orang atau pemimpin-pemimpin di dunia ini, ya, ketika kita berbicara kepada presiden pasti kita hormat dan takut kepadanya. Nah, ini kita berbicara kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, penguasa, dan Dia yang menciptakan kita ini. Masakan kita tidak hormat dan tidak tunduk kepada Dia? Ketika orang berdoa, ketika kita diajak berdoa, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada yang sedang bergumul saat ini, mari datang kepada Tuhan, berdoa ya anakku. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyatakan kuasa, Tuhan akan menyatakan berkat bagi kita. Mari kita berdoa mengakhiri perenungan kita pada pagi hari ini. Anak-anakku yang saya kasih oleh Tuhan, sebelum berdoa saya mengingatkan bahwa mari kita bersama-sama mendukung di dalam doa. Kelas 12 yang akan ujian, yang sementara ujian maksud saya, kita terus doakan. Kita mendoakan juga kelas 10-11 yang akan ujian kenaikan kelas di akhir bulan ini dan di awal bulan Juni nanti. Kita doakan supaya mereka semua, kita semua berhasil boleh naik ke tingkat berikutnya. Kita juga berdoa untuk kegiatan sekolah kita, ada penamatan untuk kelas 12. Kita doakan juga untuk acara tutup tahun acara Yayasan Bukit Sion, di mana Bapak Ibu guru panitia, ya, Bapak Ibu guru ya, unit SMA sebagai panitia pelaksana. Kita doakan supaya semua diberi kekuatan. Terlebih lagi kita berdoa untuk rencana semester depan atau tahun ajaran baru. Kita akan uji coba untuk offline. Jadi mari doakan semoga dilancarkan, tidak ada kendala satu dengan yang lainnya. Inilah pokok-pokok doa kita, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu kesempatan bagi kami pagi ini boleh bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan. Kami diingatkan kembali ya Tuhan, untuk kami bertumbuh di dalam Tuhan melalui doa. Doa begitu penting bagi kami, menjadi sarana untuk kami berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan berbicara melalui hati nurani kami, menyatakan kehendaknya, menyatakan maunya Tuhan bagi kami. Dan kami pun diarahkan untuk bisa jadi berjalan seturut kehendak-Mu, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kami butuh hikmat-Mu ya Tuhan. Doa itu membawa kami mengerti, memahami hikmat Tuhan. Bukan hanya pengetahuan yang harus kami kejar di dalam dunia, bukan hanya skill yang perlu kami kejar di dalam dunia pendidikan, tetapi ya Tuhan, kami juga memerlukan hikmat-Mu. Hikmat-Mu yang menjadi penentu segalanya, bahkan hikmat itu menjadi penentu masa depan kami. Olehnya itu ya Tuhan, tolong kami, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya belajar menghormati Tuhan dengan berdoa senantiasa sungguh-sungguh. Bahkan ya Tuhan, ketika kami ada pergumulan dan persoalan yang mungkin bagi kami itu sudah sangat berat dan sulit untuk kami lakukan, tapi ketika kami berdoa, Tuhan, kami akan melihat jalan keluar daripada
Kami melihat kekuatan daripada Tuhan akan Engkau anugerahkan bagi kami. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mohon doakan Tuhan anak kami kelas 12 yang sedang ujian proyek akhir sekolah mereka, karya ilmiah yang akan diujikan bagi mereka. Tuhan, tolonglah mereka agar semua mereka boleh mempertanggungjawabkan hasil tulisan mereka dan mereka semua boleh berhasil. Demikian juga untuk penamatan di bulan Mei ini ya. Engkau berkati supaya penamatan boleh berjalan baik lancar. Pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan berkati, Tuhan pakai. Berkati semua rangkaian acara, bahkan panitia. Tuhan tolong dapat mengerjakan dengan baik. Demikian juga Tuhan untuk anak-anak kami kelas 10-11 yang akan ujian kenaikan kelas. Baik itu praktek maupun teori ya Tuhan. Tuhan tolonglah anak-anak kami agar dapat mengikuti ujian dengan baik. Beri mereka kesehatan dan kekuatan. Lindungi mereka dari sakit penyakit, dari virus corona, dari apapun ya Tuhan yang bisa menghalangi mereka untuk mengikuti ujian. Tuhan halaukan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk acara tutup tahun ajaran Yayasan Bukit Sion. Tuhan juga akan memberkati panitia Bapak Ibu Guru dalam mempersiapkan acara ini. Terima kasih. Kami juga doakan ya Tuhan bahwa kami masih di dalam pandemi COVID-19. Kami belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi rencana sekolah kami oleh pihak pemerintah yang telah memberikan izin bagi kami untuk melaksanakan sekolah offline ya Tuhan atau onsite. Juga Tuhan berkati rencana ini. Jika Tuhan kehendaki, biarlah apa yang kami rencanakan ini berjalan hanya di dalam pimpinan Tuhan semata. Terpuji namamu Bapa, sehingga keputusan yang kami ambil atau keputusan yang diambil oleh pemerintah bukanlah sebuah keputusan yang keliru. Olehnya Tuhan mohon campur tangan Tuhan, mohon hikmat Tuhan, sehingga apa yang kami putuskan kami lakukan benar-benar berjalan baik lancar. Terpujilah namamu Bapa. Inilah doa-doa kami kepadamu pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah kuatkan, yang bergumul berbeban berat, khususnya anak-anak kami yang bergumul karena nilai dan tugas mereka. Tuhan tolong mereka, semua mereka boleh menyelesaikannya. Terpujilah namamu Bapa. Inilah doa kami, syukur kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Akhirnya saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Atas kesetiaan kita mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat beraktivitas. Dan bagi anak-anakku kelas 12, selamat mengikuti ujian hari ini. Terima kasih, sampai bertemu 2 minggu depan di ibadah kita. Karena minggu depan itu libur untuk Lebaran dan bahkan kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati.